Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, dan salam bahagia selalu. Teman-teman, berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Dan sore hari ini kita akan melanjutkan topik di hari Kamis kemarin eh, terkait dengan potret staf dari perangkat desa dan staf dari BPD, bagian kedua tentunya. Jadi nanti selama 1 jam ke depan kita akan belajar bersama. Nanti pemantiknya luar biasa akan disampaikan oleh Bapak Haji Nurazuki SPD. Beliau adalah direktur dari Pusbimtek Palira yang selalu setia memberikan kita materi di setiap hari Kamis. Baik teman-teman, sebelum kita belajar bersama tentang topik sore hari ini perlu kami sampaikan keterkaitan dengan link Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Jadi teman-teman kita akan berlatih untuk masuk ke link Zoom-nya Sambel Desa melalui aplikasi Interskill. Jadi nanti teman-teman bisa klik di thumbnail kami untuk masuk ke Zoom-nya, tetapi harus masuk linknya Interskill dulu. Bagi teman-teman yang menggunakan laptop, maka akan bisa langsung login untuk masuk ke Zoom-nya. Tapi bagi teman-teman yang menggunakan HP, maka harus mendapatkan informasi link Zoom melalui email. Jadi bagi teman-teman yang memakai HP, monggo dilihat dulu emailnya untuk mendapatkan link Zoom-nya. Jadi itulah kita dituntut untuk semakin berinovasi dan semakin canggih akan IT, dan jangan lupa di Interskill akan banyak ilmu yang bermanfaat yang teman-teman dapatkan. Jadi bukan hanya kita ada program Sambel Desa, tetapi juga banyak sekali ilmu teman-teman bisa melihatnya di Interskill. Baik teman-teman, itu keterkaitan dengan link Zoom yang harus lewat Interskill. Kami juga perlu menginformasikan keterkaitan dengan alur tahapan yang saat ini teman-teman fasilitasi di tingkat desa. Jadi saat ini desa yang sudah melakukan pengajuan permohonan penyaluran DD tahap 1 maupun BLT dana desa untuk bulan Januari, Februari, Maret, bagi yang sudah masuk rekening, monggo untuk difasilitasi keterkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Jadi alur tahapan sekarang teman-teman harus memfasilitasi desa untuk melaksanakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA yang sudah disusun oleh KAUR dan KASI. Kemudian yang tidak kalah penting, menuju minggu terakhir di bulan Februari, kita masih setia menunggu honor bagi teman-teman TPP. Nah, yang sudah menerima honor, monggo tidak berbagi, tapi semoga segera disusul oleh teman-teman lain yang belum menerima honor di bulan Januari kemarin. Semoga disegerakan, tapi kita tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita untuk terus memfasilitasi dan mendampingi desa sesuai dengan alur tahapan yang saat ini sedang dilalui oleh desa. Baik teman-teman, kita sapa dulu pemantik kita yang luar biasa, Pak Haji Nurazuki, yang selalu setia memberikan ilmu kepada kita di setiap hari Kamis. Selamat sore Pak Haji. Selamat sore, yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk melanjutkan topik kita minggu kemarin, bagian kedua terkait dengan staf pemerintah desa dan staf BPD? Sudah siap, insya Oke. Allah. Monggo Pak Haji. Oke. Baik, terima kasih. Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini, kita akan melanjutkan pada bagian kedua tentang potret staf perangkat desa dan staf administrasi BPD. Dalam pembahasan kali ini, full adalah kreasi dalam rangka menindaklanjuti Perdes tentang pengangkatan dan pemberhentian staf perangkat desa dan staf administrasi. Saya katakan full kreasi karena tidak ketemu rujukannya. Tetapi ini harus diatur
Dengan bahasa lain bisa ini masuk pada diskresi. Baiklah, supaya lebih jelas, saya langsung share screen. Saya bisa langsung saya uraikan. Tentang potret staf perangkat desa dan staf administrasi BPD. Pada bagian kedua ini, kita akan membicarakan yang terkait dengan Perkades tentang pedoman pelaksanaan tugas staf perangkat desa dan staf administrasi BPD. Kemarin kita sedang berbicara tentang dua peraturan di tingkat desa, yaitu Perdes tentang pengangkatan dan pemberhentian staf perangkat desa dan staf administrasi BPD, dan Perkades tentang pedoman tata cara seleksi staf perangkat desa dan staf administrasi BPD. Nah, setelah sudah berhasil mengangkat sesuai dengan aturan yang kita buat, berikutnya adalah bagaimana tugas, fungsi, kewajibannya, haknya, larangannya, sanksinya, ini semuanya harus juga diatur. Supaya apa? Supaya jelas kedudukan hukumnya. Tuh. Supaya jelas kedudukan hukumnya. Jadi tidak cukup dikasih SK selesai, sudah silakan bekerja. Terus bagaimana pekerjaannya? Ya, ya pokoknya mana yang ada nanti ya dikerjakan. Kalau nggak ada ya nggak demikian. Karena salah satu daripada kerja profesional itu terukur. Nah, pemerintah itu kerjanya adalah salah satu prinsipnya adalah profesionalitas, proporsionalitas, kan itu. Jadi tidak hanya profesionalitas, tapi juga proporsionalitas. Ini. Profesionalitas berarti semuanya itu sudah direncanakan, kemudian terukur sampai dengan pelaporannya, evaluasi. Itu profesional. Sedangkan proporsional ini ada bagian-bagian yang menjadi tugasnya, fungsinya masing-masing. Begitu. Nah, terkait dengan ini, saya memaparkan setidaknya peraturan kepala desa terkait dengan ini tadi ya, pedoman pelaksanaan tugas. Setidaknya ada 7 hal ini yang harus dituangkan sebagai substansi daripada Perkades. Urutan ini memang saya letakkan dari sisi kewajiban dulu, tugas, fungsi, baru hak. Kebanyakan biasanya haknya dulu diletakkan di atas. Saya meletakkan hak ini belakangan setelah kewajiban, tugas, dan fungsi, agar kita memahami bahwa hak itu silakan dituntut apabila kewajibannya sudah dilaksanakan. Jangan haknya dulu yang dituntut, kewajibannya tidak. Itu. Nah, sebab banyak sekali kelembagaan desa itu nuntut insentif, tapi pekerjaannya nol. Ya kan? Buat perdes saja nggak bisa. Wah, teriak-teriak tentang insentifnya. Administrasi di desa tidak terlaksana, tidak pernah digarap, tapi ramai ngotot tentang siltap. Nah, maka saya menyusun ini, moga-moga menjadi satu pengingat pada kita. Oh ya, berarti kewajiban dulu baru hak. Itu. Nah, lalu rinciannya bagaimana dari 7 hal ini?
silakan analog pada ini tugas fungsi daripada perangkat desa yang diatur dalam Permendagri nomor 84 tahun 2015. Karena pada intinya tugas daripada staf itu adalah membantu, ya, sekali lagi membantu siapa? Membantu itu perangkat desa yang menjadi atasannya langsung. Makanya saya menuangkan, menguraikannya itu saya analog atau saya ini menduplikasi daripada Permendagri 84 tersebut. Nah, ini hanya contoh ya, ini hanya contoh. Sekurang-kurangnya apa tuh kewajiban perangkat itu, kewajiban staf ini, baik staf BPD maupun staf perangkat desa, gambaran seperti ini. Normatif ini mengutamakan kepentingan umum, tidak menyalahgunakan tugas dan terus. Nah, ini normatif dan ini akan berbanding terbalik dengan ini larangan. Nanti akan ketemu larangan, itu akan berbanding terbalik ini antara kewajiban dan larangan. Nah, di sini ada yang mungkin beda, selama ini tidak pernah dimunculkan. Sebenarnya termasuk Perdes tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu kenapa harus dibuat tidak jelas. Di sana ada ini misalnya, dilarang atau tidak melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat. Itu kan abstrak banget. Maka saya tawarkan sebuah kalimat yang jelas, gitu. Tidak melakukan tindakan asusila. Jadi jelas, gitu. Tidak melakukan tindakan kriminal. Nah, kalau begitu melakukan tindakan kriminal terbukti, udah PHK selesai. Sehingga tidak harus dengan bertubi-tubi, nanti akhirnya apa? Pekerjaan banyak yang terbengkelai. Selama ini ada beberapa hal itu yang dibuat abstrak sehingga menjadikan bingung. Jadi ini saya tuangkan detail seperti ini. Oke. Tugas staf saya menggambarkan seperti ini. Jika stafnya itu sekretaris desa, maka tentunya dia adalah membantu sekretaris desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Jika staf itu kepala urusan, maka dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Karena tugas daripada kepala urusan ini, tugas kepala urusan itu adalah ini dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Nyambung dengan sedes. Karena kaur atau kepala urusan itu adalah staf daripada sedes. Kalau kepala seksi, ya kepala seksi sebagai pelaksana tugas operasional. Berarti kalau stafnya kepala seksi adalah membantu kepala seksi sebagai pelaksana tugas operasional. Sederhana begitu tugasnya. Tapi nanti kalau dirinci banyak, ya. Kemudian membantu, kalau untuk kasun, ya tentunya kalau stafnya kepala dusun, maka membantu kepala kewilayahan di dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah. Tugas di wilayah. Untuk BPD,
tugasnya staf administrasi adalah membantu BPD dalam penyelenggaraan administrasi BPD. Ini. Nah, sekarang fungsi. Untuk fungsi ini masing-masing, ini saya ambil dari fungsi masing-masing perangkat desa. Dengan kata saya kasih kata kunci sebagai tambahannya adalah membantu. Membantu. Kayaknya di sini saya awal dengan kata membantu sekretaris desa, membantu. Nah, tugas sekretaris desa itu fungsinya adalah dalam pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata. Ini adalah fungsi sekdes. Kalau stafnya berarti ya membantu sekdes, itu gambarannya. Begitu juga kepala urusan, membantu kepala urusan sesuai dengan kaur yang menjadi atasannya langsung. Oke, fungsi staf kepala seksi juga demikian, fungsi staf kepala kewilayahan, begitu juga fungsi staf administrasi BPD. Nah, ini memang tidak ketemukan analog duplikasinya, karena memang pasal yang mengatur tentang staf administrasi BPD ini sangat terbatas, tidak sampai mengungkap masalah tugas, fungsi, hak kewajiban, tidak. Kalau tidak diatur tersendiri dengan peraturan desa, ya tidak mungkin, maka harus diatur. Maka ini saya coba untuk tawarkan terkait dengan ada katanya dengan tugas-tugas daripada BPD. Ini fungsinya diantaranya adalah melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah administrasi, surat menyurat, arsip, dan SPP miliknya BPD. Pelaksanaan urusan umum yang terkait dengan milik BPD. Sampai juga dengan membantu BPD dalam melaksanakan urusan perencanaan, fasilitasi musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, kemudian menginventarisir data-data monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan. Nah, dari sini akhirnya semakin terkuat bagi kita. Salah satunya, mengapa BPD praktis ini tidak tahu pekerjaannya. BPD kemudian tidak hampir mayoritas BPD di Indonesia ini itu tidak pernah membuat laporan evaluasi kinerja dan sebagainya itu. Kenapa? Salah satunya karena memang tidak didukung oleh staf. Karena BPD itu bukan pekerjaan pokok. Siapapun boleh menjadi anggota BPD. Kan hanya ada dua orang yang tidak boleh. Tiga ya. Kades, perangkat desa, lalu DPR. Selain ini boleh jadi anggota BPD. Anggota TNI boleh, anggota Polri boleh. Mau dia itu bahkan mungkin kalau tidak malu gitu ya, camat ya. Kalau pas di desanya kok dia jadi BPD ya boleh. Kalau tidak malu. Berarti apa? Bukan pekerjaan pokok. Makanya apa? Tidak namanya siltap, tapi insentif. Insentif. Tidak siltap, tidak gaji. Itu BPD. Tapi akhir-akhir ini ada yang mengusulkan adanya DPR, Desa Dewan Perwakilan. Ini nanti kalau konsep itu diiakan begitu saja, tidak ada kajian secara mendalam, ya akan menjadi pekerjaan utama, maka apa? Nggak boleh merangkap yang lainnya, akhirnya seperti DPR. Nah ini yang harus jadi pertimbangan. Kenapa? BPD itu bukan murni sebagai pekerjaan, tapi sebagai bagian daripada pemerintahan, ada fungsi sosial di situ.
Sosial kemasyarakatan di desanya, peran-peran sosial itu masuk di BCD. Gitu. Hak, nah, saya baru bicara hak, kewajiban, tugas, fungsi, cara hak. Setidaknya 3 hak ini diberikan pada staf. Menerima honor, kalau saya punya pemikiran ini. Jangan lupa bahwa ini adalah bisa aturan ini masuk pada diskresi. Sehingga ini adalah sebuah tawaran yang rasional. Menerima honor minimal 50% dari penghasilan tetap perangkat desa. Sehingga jelas gitu loh, mereka yang mau daftar, yang mau ikut seleksi itu jelas. Dapatnya berapa. Menerima tunjangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa. Lalu menerima fasilitas atribusi sebagai staf. Setidaknya 3 inilah menjadi hak daripada staf dalam kaitannya dengan pekerjaan. Nah, larangannya, nah ini berbanding terbalik antara kewajiban dan larangan. Jadi saya buat pasal ini poin-poin ini tidak jauh beda. Kenapa? Kalau kewajibannya begini, berarti larangannya ya berarti kebalikannya. Gitu. Ini cara kita untuk membuat sebuah rumusan atau konsep-konsep peraturan seperti itu. Jadi kalau ini jelas sekali. Kalau misalnya staf perangkat desa dilarang melakukan, nah, ada tambahan juga ini, dua ini. Dilarang melakukan tindakan asusila. Nanti pada saat pasal di pemberhentian di perdesnya itu adalah melanggar larangan. Loh, begitu loh. Melanggar larangan. Salah satunya larangannya, ada itu. Sehingga ketika ada kasus yang seperti ini, tidak bingung. Nah, sekarang coba di undang-undang yang sekarang maupun PP-nya ini terkait dengan itu perangkat desa. Karena di sana hanya ada meresahkan begitu saja, lalu tidak diatur kembali dalam perdes. Seringkali kita banyak kejadian. Akibatnya apa? Ya mereka kalau tidak di demo tidak turun terusan. Loh, ini kan miris kondisi seperti itu. Karena Pak, tidak jelas pasal itu. Nah, tentang kepala desa atau BPD misalnya, mestinya apa? Peraturan bupati itu harus dipertegas. Munculnya ada diktum, munculnya ada frase atau poinnya tentang asusila itu jelas begitu. Supaya tidak terjadi rame-rame. Masa kalau kemarin misalnya rame-rame dengan anak-anak KKN itu, lalu akhirnya mengundurkan diri. Seandainya tidak mau mengundurkan diri kan bingung juga. Karena Pak, pasalnya tidak gas. Itu pasal yang karet, yang abu-abu bahkan seperti itu. Itu padahal untuk membuat aturan itu supaya ada kepastian hukum. Semestinya harus dihindari pasal-pasal yang karet, pasal-pasal yang abu-abu itu harus dihindari. Harus tegas. Itu saudara sekalian, larangan-larangannya. Silakan, materi sudah ada di share, insyaallah. Nah, sanksi sekarang. Nah, untuk ini silakan dipertegas dengan bahasa yang lebih lengkap. Bahwa sanksi itu ada sanksi administrasi, sanksi pemberhentian sementara, dan sanksi pemberhentian secara permanen. Di sini gambaran. Bahasanya atau kalimatnya silakan dipakai kalimat yang simple tetapi jelas gitu. Sedangkan pertanggungjawabannya, staf ini kalau saya membuat rumusannya, pertanggungjawabannya sampai ada 4 macam ini. Ada laporan kegiatan,
laporan kegiatan itu laporan yang disampaikan pada perangkat desa yang menjadi atasannya langsung, itu setiap kali ada melaksanakan kegiatan. Jadi supaya tahu sudah sejauh mana pekerjaan yang dilakukan. Saya juga tawarkan adanya laporan per semester dan pertanggungjawaban akhir tahun, setiap akhir tahun. Dari sini nanti akhirnya kita itu tahu sudah sejauh mana pekerjaan yang terselesaikan. Ini bisa dievaluasi, bisa itu keberlanjutannya bagaimana. Nah, kalau tidak pakai laporan pertanggungjawaban, maka sulit untuk mengukur tingkat keberhasilan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan untuk memasuki diskusi kita pada hari ini. Sekali lagi bahwasanya uraian saya ini adalah full diskresi. Terima kasih, saya kembalikan pada Cynthia. Iya, terima kasih banyak Bapak Haji Nurazuki, luar biasa. Jadi teman-teman, materi hari ini sekali lagi adalah tindak lanjut atau kelanjutan dari materi kita minggu kemarin. Jadi teman-teman yang mengikuti di potret staf perangkat desa maupun staf BPD di minggu kemarin, maka akan berkelanjutan di hari ini. Dan nanti teman-teman materi akan kita share di grupnya Sambel Desa maupun di grup lain yang berkaitan dengan TPP, Tenaga Pendamping Profesional. Baik teman-teman, luar biasa kita akan berdiskusi tentang potret staf pemerintah desa maupun staf BPD. Jadi memang keterkaitan dengan staf ini penting tidak penting, tapi ternyata di regulasinya sangat jelas. Mana yang harus wajib diadakan, mana yang ya istilahnya dapat untuk misi staf. Jadi kita kemarin minggu kemarin sudah sangat jelas dijelaskan oleh Pak Haji keterkaitan dengan kalau stafnya pemerintah desa maka dapat untuk istilahnya untuk pengadaan staf. Tapi untuk stafnya BPD itu sifatnya adalah wajib karena memang seperti itu regulasinya. Baik, kita akan diskusi bersama. Teman-teman bisa langsung raise hand untuk berdiskusi tentang topik sore hari ini. Potret dari staf perangkat desa maupun stafnya BPD. Baik, monggo teman-teman bisa langsung raise hand untuk bergabung bersama kami. Kita diskusi bersama di sini. Kalau belum ada, kita sampaikan Pak Haji keterkaitan dengan topik sore hari ini menarik sekali. Jadi sekali lagi bagi kami yang sudah terjun langsung dan tahu persis kondisi desa, masih banyak desa yang tidak ada stafnya, baik dari pemerintah desa maupun dari BPD itu sendiri. Tapi kalau boleh kami menceritakan keterkaitan dengan stafnya pemerintah desa, awal-awal kita masih ada stafnya Pak. Tapi sampai ke sini ternyata kan ada perangkat desa yang habis masa jabatannya. Nah setelah itu ada rekrutmen perangkat desa. Nah kebanyakan stafnya itu ikut dan mereka yang jadi akhirnya. Setelah itu sudah tidak ada staf lagi. Di salah satu desa dampingan kami itu terakhir ada staf di tahun 2018. Setelah itu tidak ada. Nah, mungkin yang menjadi ingin kami pahami, Pak, nanti kita diskusi bersama di sini. Jika memang dalam regulasi yang mengatur tentang stafnya BPD, kita lebih fokus ke BPD-nya. Kita tahu dalam BPD itu kan mengelola APBDes, khususnya untuk operasional BPD. Ataupun kalau tunjangan BPD tidak dikelola oleh BPD, tapi lebih fokus ke operasionalnya. Kalau tidak ada stafnya, otomatis yang mengelola kan BPD itu sendiri. Nah, ini nantinya yang akhirnya menjadi anggapan masak jeruk minum jeruk seperti itu ya Pak. Nah, menyikapi hal ini bagaimana Bapak? Tapi sekali lagi untuk
kita tahu kondisi keuangan desa misalnya untuk merekrut stafnya BPD itu mungkin PADES-nya kurang. Nah, mungkin langkah-langkah apa yang perlu disiapkan oleh desa atau yang perlu dilakukan oleh desa khususnya untuk menyikapi keterkaitan dengan pengelolaan operasional BPD bagi BPD yang tidak punya staf. Monggo Bapak. Baik. Staf administrasi BPD itu karena amanat peraturan dan itu harus ada. Dan BPD itu peraturan terendahnya ada di bupati. Maka staf administrasi BPD itu harus dikasih honor dari ADD, tanggung jawab daerah. Ini yang tidak pernah dipikirkan oleh mereka selama ini. Ini tanggung jawab daerah itu. Tapi kalau staf perangkat, memang kecukupan anggaran APBD itu yang sumbernya dari PADES. Tetapi kalau staf administrasi BPD ini harus tanggung jawab daripada pemerintah daerah. Ini yang pertama. Maka berapa besarnya dan sebagainya itu bisa diatur dengan apa? Di perdanya atau di perbuknya. Kan ada perda tentang BPD tersendiri. Ada juga masih banyak dimungkinkan itu daerah-daerah yang belum punya perda tentang BPD. Padahal itu harus. Itu harus. Yang kedua tadi, mengelola keuangan tadi. Ya, ternyata ada pasal di mana BPD itu bisa mengelola. Nah, pengertian mengolah di sini ini sebenarnya tidak berarti langsung anggota BPD. Memang benar, menjadi blunder kalau tidak ada stafnya. Kalau tidak ada stafnya, solusinya adalah agar pengelolaan keuangan atau operasional BPD itu sementara supaya dilaksanakan oleh KAUR Tata Usaha dan Umum. Itu karena ini terkait dengan administrasinya. Jadi kalau dikelola BPD sendiri nggak boleh. Pengertian itu. Nah kalau sekarang BPD membuat laporan, oh dia itu pemeriksa kok, dia pengawas kok. Masa nanti itu harus memeriksa dirinya sendiri? Itu ya blunder. Ya, jeruk makan jeruk, ya seperti itu gambarannya. Jadi begitu Mbak Tias ya. Jadi KAUR yang lebih tepat untuk sementara memegang operasional BPD adalah KAUR Tata Usaha dan Umum. Insya Allah itu ada yang paling tepat. Pak dasarnya apa? Nggak ketemu, kan? Tetapi ayo kita coba dari KAUR-KAUR yang ada dari gaji. KAUR perencanaan ya nggak cocok. Masa ini administrasi BPD kok. KAUR keuangan juga tidak cocok. Tinggal satu yang paling cocok yaitu KAUR Tata Usaha dan itu. Dan ini harus loh, coba Pak mulai disarankan lah, ayo kita bantu agar apa? Staf administrasi BPD ini supaya segera ada, supaya segera diadakan. Ini supaya BPD lebih leluasa Jeng Tias ini untuk bergerak. Tahun kemarin ada BPD di wilayah Sumatera Utara, di Langkat Sumatera Utara. Dilaporkan oleh kepala desanya ada dugaan korupsi. Karena apa? BPD mengelola ya karena mengelola dana operasional tadi. Tapi ini perseteruan, saling mencari celah, saling mencari kelemahan-kelemahan. Setelah kadernya juga dilaporkan, kemudian dilaporkan balik karena BPD juga mengelola uang dan sebagainya begitu. Padahal pada saat itu sudah ada stafnya BPD. Kemudian saya tanya, lah kan dibawa oleh stafnya, iya Pak, dikelola semua, iya, ya sudah, tidak apa-apa. Ya alhamdulillah akhirnya juga tidak menyalahi. Jadi ketua BPD atau anggota BPD ini
pengertian mengelola keuangan itu tidak langsung pegang secara langsung, tetapi dia memanage, mengatur pengelolaan itu, tetapi uang itu staf administrasi BPD itu sebagai pekerjaan administrasi, juga tidak hanya administrasi surat menyurat, tapi juga keuangan itu di situ, penata usahanya juga di situ. Demikian, Tias. Iya, sudah sangat jelas ya teman-teman. Jadi siapa yang berhak untuk mengelola khususnya keterkaitan dengan administrasi BPD jika BPD tidak punya staf. Di sini sudah juga ada yang menuliskan, Pak Haji, perlu kami bacakan. Jadi intinya banyak juga desa yang karena adanya Permendagri 84 2015 terkait dengan SOTK yang pasal khusus terkait dengan staf itu kan berbunyi dapat kepala desa dapat mengangkat staf. Jadi akhirnya seperti yang ditulis di sini di Zoom sini di meeting chat sini bahwa akhirnya banyak kepala desa yang tanpa memperhitungkan keuangan desa juga apa ya istilahnya merekrut staf. Jadi akhirnya meskipun perangkat desanya sudah penuh, kemudian karena ada kepentingan seperti yang disampaikan oleh Pak Haji kemarin, jadi akhirnya juga banyak sekali desa-desa yang apa istilahnya merekrut staf sebagai pembantu dari caur maupun sekretaris desa yang ada di desa. Nah, mungkin kalau hal seperti ini kita pertegas kembali, Pak, di topik sore hari ini, Bapak bisa menyampaikan? Baik, bahwa keberadaan staf perangkat desa itu adalah bukan sebuah kemutlakan, tetapi harus diukur dari beban tugas yang ada pada perangkat itu sepanjang masih bisa diayai, masih logis, artinya masih relevan lah. Ini tidak perlu ada staf. Jumlah penduduk, bagaimana pelayanannya? Nah, kalau jumlah penduduknya ini hanya sekitar 3.000 ke bawah, maksimal 3.000, tidak perlu itu ada staf. Cukup dengan 3 kaur 3 kasih sudah cukup. Sangat cukup itu. Kalau mereka kemudian ini berargumen apapun terkait dengan itu, yang ujung-ujungnya ternyata karena TS-TS-nya mau dimasukkan dan sebagainya, itu merugikan rakyat. Yang kedua, apabila itu dipaksakan dan kemudian ternyata tidak ada perdesnya, rakyat bisa itu melaporkan sebagai tindak pidana. Silakan itu dilaporkan. Ada penyalahgunaan wewenang, ada itu penyalahgunaan anggaran. Karena mereka mungkin dikasih SK, tapi SK-nya saya yakin tidak ada cantolannya, tidak ada konsiderannya, tidak ketemu itu konsiderannya. Baik, begitu. Iya, jangan sampai yang menonjol ke stafnya ya Pak, perangkat desanya istilahnya melempem, tapi stafnya bekerja keras, padahal itu hak sifatnya adalah membantu dari perangkat desanya. Dan sampai teman-teman. Iya. Oke, kalau kita merefresh kembali, kemarin kita juga ada materi dari Kang Iman keterkaitan dengan kuesioner IDM. Jadi tetap nyambung dengan materi kita sore hari ini. Jadi di materinya Kang Iman kemarin juga disebutkan pendataan keterkaitan dengan template-nya perangkat desa. Di situ juga muncul staf, perangkat desa, ada BPD dan sebagainya. Jadi teman-teman nanti bagi desa dampingan yang memang punya staf, maka di situ ada kolom untuk memasukkan nama staf dari desa yang teman-teman dampingi. Baik, kita buka. Mungkin Kang Iman di sini sudah open video, bisa langsung bergabung bersama kami. Ya. Masih makan. Iya, luar biasa teman-teman keterkaitan dengan topik sore hari ini. Yang lain mungkin bisa bergabung, kita bahas bersama. Nah, oke. Ini ada yang menulis juga di chat keterkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, bahwa staf maupun perangkat desa itu punya tugas dan kewajiban.
Pun demikian dengan haknya yang nanti akan diterima. Jadi laksanakan kewajiban dulu, baru nanti haknya mengikuti di belakangan. Seperti TPP saat ini. Nah, ini Pak, ada yang menuliskan. Baik, Kang Iman bisa bergabung bersama kami? Ya, yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Kang. Terima kasih Pak Haji. Saya yang paling suka itu adalah dengan tadi ya, bahwa jangan sampai stafnya itu lebih ngopeni desa daripada perangkatnya itu kan. Bahasanya orang Banyumas kan gitu kan. Artinya itu dari segi kompetensi dan dari segi apa namanya ketersediaan waktunya itu malah lebih maksimal perangkat desanya, apa namanya stafnya gitu ya. Betul. Dan kadang-kadang gini Pak Adi, yang menjadi permasalahan di desa itu uh, kehadiran staf perangkat desa itu seperti halnya tidak apa namanya perangkat desa gitu ya. Maksudnya itu adalah beliau itu masuk apa namanya dengan mudahnya gitu ya, dan itu biasanya lebih kencang pada leadernya itu yang apa namanya bisa bisa masuk itu. Dan ini lagi-lagi akan menjadi beban di APBDes. Nah, padahal di belanja APBDes belum tentu apa namanya BPD itu paham benar bahwa kebutuhan daripada staf itu seperti apa, terus sisi mana sih yang harus ada stafnya. Dan ini kan menjadi apa namanya pembelajaran bagi kita semua bahwa untuk menghadirkan staf perangkat desa itu tidak mudah, dan tetap harus melalui kaedah-kaedah yang diinginkan sesuai dengan tata aturan. Seperti tadi ada sebuah diskresi gitu ya. Walaupun itu diskresi, kalau diskresinya itu memberikan dampak positif, ya fine-fine saja sih. Tapi yang menjadi resiko adalah beban belanja itu yang harus apa namanya diselesaikan, karena sesuai dengan PP 11 2019 itu kan staf perangkat itu kan tidak masuk di belanja pegawainya perangkat desa. Itu pasti akan masuk di belanja barang dan jasa. Nah, kalau sudah di barang dan jasa, artinya kan ini harus dijelaskan juga kepada staf perangkat desa itu hak-haknya dan kewajiban. Kadang-kadang itu pemerintah desa kalau tidak hati-hati, staf perangkat bisa apa namanya kedudukannya sama persis dengan hak-hak yang diterimakan oleh perangkat desa. Nah, ini kan pasti harus disikapi dengan harus bijaksana. Kalau sebuah alasan, nah itu kan sesuai dengan kemampuan desa, iya, desa. Tapi namanya pendapatan di desa kan tidak semuanya lebih dominan ke belanja pegawai, tetapi ada sisi lain di belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan. Begitu aja Pak Nur. Ada yang kurang tepat atau tidak pas ya mohon untuk dikoreksi. Terima kasih Pak Nur. Iya, Baik, sangat benar Mas Iman ya. Adanya peran yang seolah-olah atasannya itu malahan menjadi seperti orang tersisih. Itu memang banyak terjadi. Nah, ini banyak terjadi di kondisi desa yang macam apa? Kondisi-kondisi desa di mana pasca mulai semakin ditekankan bahwa ganti kepala desa tidak boleh ganti perangkat. Ketika itu ditekan, tidak berani ganti perangkat. Lalu muncullah modus baru, membawa rombongan tim sesnya dengan dalih menjadi staf perangkat. Nah, ini itu banyak terjadi loh Mas ini. Ya, hari-hari ini banyak terjadi di berbagai daerah. Ini yang akibatnya termasuk di dalamnya itu bahwa peran mereka
itu menjadi lebih dominan daripada perangkat desa aslinya. Karena perangkat desa aslinya dimarginalkan oleh apa itu pimpinan, sedangkan yang dipakai adalah orang-orangnya. Nah, ini kan ini satu kondisi yang sangat merugikan rakyat. Ada juga yang berdalih begini, Mas Iman Mangan. Loh, itu saya bayari sendiri. Loh, enggak boleh, ini negara kok, pemerintahan kok, gimana kok tak bayari sendiri, gimana? Kalau Anda ingin bayar sendiri ya suruh kerja di rumah Anda. Kan begitu. Ada Mas itu yang apa itu ya dalam chat dengan saya itu keluhan curhatan itu sampai gitu. Katanya Pak Desa Pak itu dibayari sendiri gitu secara pribadi. Loh, ini negara, Mas, pemerintahan ini kalau itu dibayar sendiri ya suruh kerja di rumahnya sebagai pembantu gitu loh. Itu terjadi loh, Mas, ini. Nah, oke itu tidak hanya Mas di luar Jawa, Mas, di Jawa juga ada loh, Mas. Di Jawa juga ada. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ada, semuanya seperti itu, model seperti itu ada. Ini bahkan dulu saya di Lamongan beberapa tahun kemarin itu juga ketemu kok, Mas, ada begitu. Orang ini sangat dominan, malah itu staf tidak, perangkat juga tidak. Begitu kepala desa baru, dia tuh ikut seperti asisten pribadi begitu, Mas. Sampai dengan apa? Meningkat seperti sekretaris. Akhirnya tidak lagi potretnya seperti sekretaris pribadi, menjadi seperti sekretaris desa. Oh, itu terjadi, Mas. Saya melihat sendiri, oh gimana ini? Lalu sedesnya ada kok. Pekerjaan disuruh kerjakan orang itu gimana? Ya, akhirnya ya Pak. Oh, karena tidak punya Mas, istilahnya ada tanggung jawab administrasi yang harus dilakukan secara formal itu tidak bisa dilaksanakan. Akhirnya ya beberapa tahun berikutnya orang ini tidak dipakai, seluruh dokumen-dokumen yang selama ini dikerjakan dia hilang dengan sendirinya. Nah, ini kan juga kerugian, kan? Kerugian. Nah, inilah jangan sampai terjadi. Maka untuk stop perangkat desa itu perhitungkan betul masalah apa itu perlu dan tidaknya. Tetapi untuk staf BPD, ayolah semuanya menyadari, memahami bahwa keberadaannya itu mutlak harus ada. Supaya BPD bisa maksimal menjalankan tugas dan fungsi. Saya yakin teman-teman TPP juga akan lebih senang kalau BPD-nya juga ada perangkat desanya ini apa itu jalan dengan baik, itu enak. Oh, kalau yang didamping itu juga jalan gitu, yang damping ya seneng. Enggak banyak kerja biasanya. Udah tinggal paling, Pak, ini Mas ini gini. Oh ya, ayo. Begitu enak. Nah, demikian, monggo, yang biasa. Iya, menarik betul ini Bapak. Jadi memang ada dua kepentingan mendasar keterkaitan dengan staf, khususnya yang kita bahas adalah staf dari perangkat desa. Kalau kita melihat memang banyak kondisi di lapangan, bagi kepala desa yang punya kepentingan ya akhirnya merekrut staf yang terkesan memaksakan. Tapi bagi perangkat desa yang juga punya kepentingan karena takut mungkin APBDes-nya tidak cukup sehingga nanti bisa berpengaruh pada penghasilannya, ya ada rasa ketakutan juga keterkaitan dengan staf ini. Tapi banyak juga yang memang keberadaan staf ini hanya hanya bukan berganti nama, tapi memang desa lebih meminimalisir untuk tidak menggunakan staf karena kalau mengacu pada regulasi yang ada, bagaimana proses pengadaan staf pun kan hampir sama, bahkan sama dengan pengadaan perangkat desa.
Kemudian kalau kita mengacu pada regulasi, contohnya di kabupaten kami, di Perbub kami itu, Perbub tentang pengisian dan pemberhentian perangkat desa, bahwa staf itu juga mendapatkan hak-hak yang sama seperti perangkat desa. Nah, ini kan memang perlu pemahaman, apa istilahnya, pemahaman yang benar-benar luas, benar-benar paham, agar nantinya tidak ada dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada di desa itu tidak ada crash. Karena yang kita tahu kebanyakan staf itu ya disuruh-suruh seperti itu. Tapi kalau kalau sifatnya membantu kan memang seperti itu, tapi ya tetap harus dievaluasi kembali keterkaitan dengan kebutuhan, benarkah desa itu benar-benar membutuhkan staf untuk perangkat desanya. Menarik sekali, teman-teman bisa bisa masih ada waktu untuk kembali bergabung bersama kita keterkaitan dengan staf ini. Tapi yang jelas kemarin sudah disampaikan oleh Pak Haji keterkaitan dengan apa istilahnya untuk menggaji bagi staf pembantu yang ada di perangkat desa. Jadi kemarin memang alokasinya dari sumber dana PAD atau pendapatan asli desa. Nah, ini memang perlu Ya. pemahaman bersama ya Pak ya keterkaitan dengan ini, karena kalau kita tahu di Perbub kami itu kalau kata kalimatnya mendapatkan hak yang sama dengan perangkat desa, artinya staf juga mendapatkan siltap seperti itu Pak. Eh, Begini, itu menarik juga itu loh. Ada yang di chat room itu. Ada yang sampai PRT Kades itu dibayar melalui APBDes. Waduh, ini ini ngeri kan ini kejadian itu dari Tulisa itu. Ada sampai ada PRT kepala desa dibayar Dari APBDes. gitu. Nah, ini kan gimana gitu loh. Karena memang apa? Nggak ada aturannya juga. Ketika ada mereka itu sengaja tidak membuat aturan. Dan disinilah sebenarnya peran BPD. Hak inisiatifnya diambil. Artinya ambillah hak inisiatifnya. Buatlah rancangan peraturan desa tentang pengangkatan dan pemberhentian staf tadi. Karena kalau tidak, kecenderungan eksekutif di desa, pemerintah desa cenderung tidak mau mengambil inisiatif. Perangkat desa juga begitu. Nah, nanti kalau ada staf malah saya nggak kepake. Disuruh buat konsep, ogah-ogahan, gitu. Tapi begitu kepala desanya tiba-tiba mengangkat staf, mereka ternyata berani untuk melawan. Padahal itu tidak ada aturannya. Dan itu sebenarnya akan bisa dipidanakan. Ketika apa? Pada saat SK-nya tidak bisa dipidanakan. Pada saat memberi SK tidak bisa dipidanakan oleh PT UN. Tetapi kalau orang yang diangkat tadi kemudian menerima honor, nah saat menerima honor itu baru ada tipikornya. Ada tipikornya. Nah ini kalau pembantu rumah tangga kok dipakai, itu bisa itu dipidanakan. Nggak boleh itu penyalahgunaan anggaran yang selain. Tapi di lapangan memang ada loh Bapak ini. Jadi bahkan ini dituliskan di meeting chat ini bahwa ketika ada pemeriksaan inspektorat ya harus mengembalikan dananya. Masih enak kalau mengembalikan. Kalau apa istilahnya temuannya menyalahi kebijakan gitu bisa apa ini ya Pak? Ya kalau itu kebetulan tahu inspektorat. Tapi kalau rakyat tahu terus berani melaporkan, ya enggak, tetap proses itu. Untungnya rakyatnya enggak ada yang ngerti. Itu loh. Nah, Itu inilah. adalah salah satu diskresi yang salah kaprah ya Pak. Jadi ketika memang kepala desa diberi kewenangan untuk apa istilahnya kalau memang butuh staf ya bisa diangkat. Tapi kalau seperti ini akhirnya ya penyalahgunaan diskresi itu tadi, pengambilan keputusan yang gabiak gitu, seperti itu. Nah, akibatnya kan nanti itu bahwa di desa ini itu akan mengesankan bahasanya desa ini ditata atau dijalankan itu seperti tanpa aturan apapun.
Udah mirip, kalau saya ngatakan mirip dengan rimba begitu. Lah ini kan nggak boleh. Ini tantangan kita bersama. Ini PR besar kita, PR besar. Sekarang ini kan baru ada di Bina Pemdes baru terasa kok. Dalam diskusi kemarin misalnya rakernasnya kemarin hari hari kalau nggak salah pada hari Selasa kemarin itu baru baru diungkap persoalan ini. Bahwa mereka semakin mengakui sekarang bahwasanya Pak, desa yang saat ini itu adalah tata kelolanya yang sangat rendah, belum disentuh. Makanya saya konsisten untuk terus ngajak belajar bersama teman-teman TPP ini, walaupun mesinnya itu bukan tugasnya langsung, tapi setidaknya bisa memberikan satu referensi kepada desa. Bahwa ini begini loh Pak, ini harus begini. Wah, yang tanya Pak Camat, gitu aja. Kayaknya nanti kok seperti keminter gitu ya, nanti, wah saya enggak tahu persisnya. Saya enggak paham, cuma saya hanya tahu urut-urutannya, tapi bagaimana secara detailnya, anulah, seolah-olah enggak paham gitu aja. Nanti supaya enggak dikatakan keminter, kalau TPP-nya itu dikatakan melampaui kewenangan daripada kecamatan, nanti kan juga enggak enak. Nggak enak itu padahal itu tugas mereka ya, seperti yang kita bicarakan kemarin misalnya tentang pembinaan atau tim pembina teknis tadi, itu mestinya ini tahu yang harus bekerja, tapi selama ini terus TPP yang apa itu diobrak-obrak, harus seolah-olah melebihi dari camat TPP itu. Bener itu merangkap ya, TPP itu merangkap jadi kasih pem kecamatan, jadi kasih ekbang kecamatan, jadi kasih kesos kecamatan, bahkan sampai jadi kasih terantip juga. Nah, ini kan kasihan, iya kan? Ini yang terjadi. Kondisinya memang Dan seperti kita enggak ingin lah. itu. Iya. Oke, teman-teman luar biasa. Jadi kita mendapatkan referensi ilmu yang luar biasa sore hari ini keterkaitan dengan penjelasan yang sangat jelas yang disampaikan oleh pemantik kita. Jadi potret dari staf perangkat desa maupun staf BPD apapun itu merupakan kewenangan dari kepala desa. Tapi tetap kita berperan, paling tidak berperan lah untuk memberikan masukan perlunya staf, kemudian apa itu keterkaitan dengan bantuan yang diberikan oleh staf, ilmu maupun apa istilahnya tugas pokok dan fungsinya staf, kemudian apapun lah kita memberi masukan kepada pemerintah desa bahwa yang benar itu adalah sesuai dengan aturan dan yang benar juga itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Jika memang perlu adanya staf, ya staf pemerintah desa khususnya, ya itu dianggarkan sesuai dengan prosedur alur tahapan perencanaan, karena bagaimanapun juga kebutuhan itu tidak ujuk-ujuk muncul pada waktu penyusunan anggaran, tetapi tetap harus berproses melalui musyawarah perencanaan. Jika memang itu disampaikan kepada forum karena ada temuan misalnya lambatnya pelayanan yang ada di desa, maka muncul usulan perlu adanya staf, ya itu yang harus dibahas selanjutnya dan harus terkawal oleh BPD, karena bagaimanapun juga penganggaran nanti juga BPD punya andil. Jangan sampai ada penganggaran keterkaitan dengan stafnya pemerintah desa tapi ternyata BPD tidak tahu. Nah, ini akan menjadi bumerang untuk kita semua. Baik, luar biasa Bapak, materi dan topik sore hari ini menjadi tambahan ilmu lagi bagi kita. Kita akan berperan sesuai dengan tugas pokok fungsi kita. Sejauh mana peran kita, tetap teman-teman yang tahu, yang bisa masuk ke pemerintah desa untuk memberikan masukan, arahan, dan bimbingan yang pas sesuai dengan aturan yang mengatur. Dan tak terasa, Pak, kita sudah berada di penghujung acara. Closing statement untuk topik sore hari ini. Baik, terima kasih. Dua seri pembahasan kita tentang staf perangkat desa dan staf administrasi BPD telah selesai. Satu hal yang ingin saya tegaskan bahwa keberadaan staf BPD ini utamakan segeralah
harus betul dimunculkan, artinya diangkat, tapi mulailah dengan peraturan, artinya buatlah regulasi-regulasinya agar mereka nanti atau siapapun yang jadi staf nanti itu tidak terjerat pada ranah hukum. Jangan lupa bahwasanya negara kita adalah negara hukum, maka hukum adalah panglimanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sangat jelas teman-teman, jadi pondasi keterkaitan dengan regulasi yang menguatkan posisi dari staf itulah yang utama. Jadi tidak hanya sekedar mencukupi kebutuhan keterkaitan dengan staf, tapi juga harus diiringi dengan regulasi yang menguatkan kedudukannya. Jadi sudah sangat jelas, dan mewakili seluruh teman-teman yang ada di Sambal Desa mengucapkan terima kasih Pak Haji atas ilmunya sore hari ini. Sekali lagi menambah referensi ilmu bagi kita untuk kita terapkan pada proses pendampingan di tingkat desa. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara, dan selalu saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambal Desa selanjutnya mulai hari Senin sampai hari Jumat jam sore waktu Indonesia Barat. Pak Haji, terima kasih banyak. Kita bertemu lagi minggu depan. Kang Iman, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bu Lisa yang selalu setia mendampingi kami meskipun di forum meeting chat. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih. Salam sehat dan salam bahagia untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.